Pabrik sandal karet Swallow terbakar. Camat Medan Maimun dicopot. Puluhan jembatan di Riau rusak. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kebakaran hebat melanda pabrik karet milik PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Kaleo, Sudarso, Kota Medan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik. Ratusan warga di Jalan Kaleo, Sudarso, kawasan Tanjung Mulia, Medan dikejutkan dengan kobaran api yang berasal dari pabrik Swallow. Peristiwa yang terjadi Selasa malam ini menyebabkan api dan asap tebal membumbung tinggi. Petugas kepolisian juga terpaksa menutup sementara akses jalan besar Medan Belawan. Selain api dan asap yang cukup besar, suara ledakan dari dalam pabrik kerap terdengar oleh warga. Marsha, warga di lokasi, menjelaskan api mulai terlihat sekitar pukul 10 malam. Masyarakat sekitar sempat panik mendengar suara ledakan sebanyak 7 kali dari dalam pabrik. Adanya kebakaran ini membuat sejumlah karyawan keluar dari pabrik. Dari setengah 10 tadi kan bang, ada ledakan dari pabrik, terus ya udah kayak kami sangka itu potensi utama bang, udah rupanya pabrik. Berapa kali dengar suara ledakan itu? Sekitar sampai detik ini udah 7 kali bang. 7 kali ya? Besar ya? Iya besar. Pabrik apa ini? Pabrik Swallow bang. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat banyaknya warga yang memadati lokasi. Kerumunan warga membuat petugas kesulitan menjangkau titik api, bahkan sempat terjadi kericuhan di sekitar area kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa dan luka. Petugas damkar masih terus berjibaku memadamkan api yang masih berkobar. Dedi Zulkifli, dan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca bencana banjir di Aceh Tamiang, sejumlah sekolah sudah aktif kembali. Di SD Negeri Alur Bemban, guru dan siswa sudah mulai beraktivitas di sekolah terdampak. Saudara, di tengah keterbatasan, sejumlah sekolah di Aceh Tamiang kini sudah mulai beroperasi dan pembelajaran juga sudah dimulai. Memang pasca banjir kemarin, sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak. Sekolah-sekolah sempat terhenti, begitu juga dengan siswa yang tidak mendapat pembelajaran dalam beberapa pekan. Namun sejak tanggal 5 Januari kemarin, memang sejumlah sekolah sudah mulai aktif kembali, dan pada 2 pekan awal memang dilakukan sejumlah trauma healing, dan pada pekan ketiga ini sejumlah sekolah memang sudah melakukan pembelajaran. Seperti saat ini saya sedang berada di SD Negeri Alur Bemban di Aceh Tamiang, yang merupakan salah satu sekolah terdampak banjir, sehingga memang di sini guru dan siswa masih beradaptasi. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Sekolah SD Negeri Alur Bemban untuk menanyakan langsung bagaimana mereka bisa beradaptasi dalam kondisi pasca banjir ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya Bapak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur, ini kan sudah beroperasi sekolahnya. Awalnya seperti apa Pak untuk para guru dan juga siswa beradaptasi dengan kondisi ini Pak? Jadi sekolah kami sudah beroperasi sejak tanggal di awal semester, yaitu tanggal 5 Januari kemarin. Nah, di awal pembelajaran, di awal semester kami menghimbau semua siswa untuk hadir datang ke sekolah.
karena sesuai dengan kalender pendidikan ya, atau bahwasannya tahun ajaran baru itu dimulai di 5 Januari. Nah, di awal semester itu kami paham kondisi siswa kami masih sangat trauma karena semua siswa kami ini terdampak banjir, korban banjir begitu ya. Begitu juga dengan para gurunya. Jadi pada saat di awal semester kami hanya melakukan pembelajaran seadanya saja, yaitu dengan lebih ke memotivasi siswa untuk datang ke sekolah, kemudian trauma healing lah, semacam trauma healing, yaitu kegiatan pembelajaran, maksudnya hanya bercerita-cerita bagaimana proses banjir yang mereka alami pada saat banjir begitu. Pak, saat ini pembelajaran sudah dilakukan saya lihat, Pak. Iya, untuk saat ini pembelajaran sudah sambil trauma healing juga. Sebenarnya masih ada kami selipkan trauma healing, cuman sedikit-sedikit kami lakukan pembelajaran seperti memasukkan materi pembelajaran begitu, hanya mengulang saja. Karena fasilitas belajar siswa juga belum semuanya punya gitu, jadi hanya beberapa buku aja yang mereka miliki begitu. Jadi fasilitasnya belum lengkap gitu untuk proses pembelajaran. Seperti buku kami juga sudah tidak ada begitu di saat banjir ini. Untuk ruangan kelas dan juga fasilitas yang terdampak itu seperti apa ya, Pak? Nah, untuk ruangan kelas, alhamdulillah untuk sampai saat ini ruangan kelas kami di sebelum awal semester, ruangan kelas sudah bersih, sudah bersih semua. Kemudian hanya tinggal halaman yang saat ini sedang lagi dalam proses pembersihan begitu. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, untuk dari anak-anak sekolah ataupun guru yang saat ini yang menjadi kendala besar ataupun kekurangan yang harus cepat dipenuhi itu apa saja, Pak? Nah, untuk saat ini saya rasa paling kami butuhkan yaitu yang pertama pemulihan pasca bencana untuk psikologi guru dan siswa, karena guru dan siswa kami semua merupakan terdampak banjir begitu ya. Kemudian untuk fasilitas belajar kami membutuhkan sarana dan prasarana belajar untuk siswa ya, terutama mobiler. Hanya saat ini kalau mobiler kami hanya tinggal tersisa yang bisa dipakai itu sekitar 30% saja gitu ya. Kemudian seperti buku, media pembelajaran, kemudian sarana kantor juga ya, seperti komputer, laptop, ya printer, kami semua sudah tidak ada begitu. Jadi itu yang sangat kami butuhkan untuk saat ini gitu. Sarana dan sarana belajar untuk siswa dan kerja guru begitu. Baik, Pak. Terakhir, harapan Bapak, Pak, singkat saja. Harapan kami pendidikan di Aceh Tamiang khususnya SD Negeri Lurbemban bisa segera pulih pasca bencana ini begitu. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak. Baik, sama-sama. Itu tadi, saudara, wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri Alur Bemban Aceh Tamiang mengatakan memang di sekolah ini hanya saat ini 3 kelas yang bisa digunakan, dan saya akan menggambarkan kepada Anda aktivitas belajar di ruangan kelas, dan saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu kelas yang digunakan. Assalamualaikum Ibu, izin ya Ibu ya. Ya saudara, seperti inilah suasana di dalam ruangan kelas, dan seperti yang kepala sekolah katakan tadi, trauma healing masih dilakukan meskipun pembelajaran juga sudah dimulai saat ini. Karena memang siswa yang ada di sekolah ini semuanya terdampak banjir, sehingga masih dibutuhkan trauma healing untuk para siswa untuk memulihkan mental mereka pasca bencana banjir yang menimpa Aceh Tamiang pada November lalu. Selain ruangan kelas ini, saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda proses pemulihan yang masih berlangsung, yaitu pembersihan material lumpur di lingkungan sekolah yang masih dilakukan oleh relawan. Di sini dapat Anda saksikan relawan masih memindahkan lumpur-lumpur yang kini sudah mulai mengering untuk nantinya lapangan ini dapat kembali digunakan untuk siswa berkumpul atau bermain misalnya, dan melakukan upacara. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Alur Bemban tadi, saudara, mengharapkan agar dunia pendidikan di Aceh Tamiang dapat kembali pulih pasca banjir besar yang melanda 2 bulan lalu. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, 2 bulan pasca bencana banjir besar di Pidijaya, siswa di SMA Negeri 2 Merdu Pidijaya masih belajar di atas bekas lumpur yang beralaskan terpal. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Aceh Mustajab. Saudara, 2 bulan pasca bencana banjir di Kabupaten Pidijaya, proses belajar mengajar sudah mulai berjalan, namun di tengah keterbatasan. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 2 Merdu Pidijaya, kondisi di sekolah ini terendam lumpur hingga 4-5 meter, dan ini menyisakan
kepedihan yang mendalam, terutama juga untuk para siswa dan guru karena mereka belum bisa belajar secara maksimal. Mereka harus belajar di bawah pohon, harus belajar di bawah tenda, bahkan di dalam ruangan kelas yang sudah terendam lumpur. Beginilah suasana belajar di SMA Negeri 2 Merdu Pidijaya. Hingga 2 bulan pasca banjir besar lalu, siswa masih belajar di atas lumpur beralaskan terpal. Mereka masih belajar di dalam tenda, di dalam bekas ruangan kelas yang tertutup lumpur, di halaman sekolah bahkan di bawah pohon. Sekolah yang menjadi kebanggaan mereka hingga kini masih tertutup lumpur setebal 3 hingga 5 meter. Namun mereka masih semangat datang ke sekolah untuk belajar dengan kondisi seadanya. Tidak ada lagi seragam dan menggunakan sendal ke sekolah karena mereka pun korban banjir yang masih tinggal di pengungsian. Ibu, maaf aku sebentar. Sementara belajarnya menggunakan tenda 1, itu kami bagikan 2 rombel, yaitu kelas 10A dengan 10B. Kemudian kelas 11A, 11B itu ada di bawah pohon. Kami hanya membentangkan terpal yang ada dengan kondisi seperti hari ini, dan kebetulan kelas 12 kami kondisikan di ruangan ini yang Di atas lumpur, di atas ini ceritanya. yang penuh lumpur yang nggak bisa kita bersihkan lagi mungkin. Dulu ada meja, ada kursi, nulisnya nggak susah. Sekarang udah susah nulisnya. Buku-buku semua nggak bisa diselamatin. Enggak, Baju sekolah. enggak. Apa yang diminta kepada pemerintah? Baju, rok, jilbab, sepatu, kursi. Pokoknya fasilitas sekolah lah. Bangun sekolah baru yang lebih layak. Walaupun belum tahu bagaimana kondisi ke depan, tapi harapan untuk kembali belajar dengan nyaman tetap dinanti oleh siswa dan guru, dan berharap mendapatkan fasilitas belajar yang memadai termasuk seragam dan buku pelajaran. Ya, saudara, di atas ketinggian lumpur 3 hingga 4 meter inilah para siswa di SMA Negeri 2 Merdu Pidijaya ini, mereka belajar dengan penuh semangat di tengah keterbatasan. Seperti yang kita lihat, mereka bisa belajar di bawah pohon. Mereka bisa belajar di ruangan kelas yang sudah tertimbun oleh longsor. Dan juga sekolah saat ini sedang dipersiapkan tempat atau kelas sementara supaya para siswa bisa belajar dengan nyaman. Namun, mereka juga sangat berharap kepada kita semua, kepada pemerintah, karena baju sekolah, buku-buku pelajaran semuanya habis, karena mereka juga sementara tinggal di pengungsian. Dari Pidijaya, Mustajab Iwan Sudirja, Kompas TV. Saudara, ratusan warga korban banjir bandang di Kampung Durian Aceh Tamiang ingin direlokasi. Mereka mengaku nyaris putus asa berada di tenda pengungsian. Beginilah situasi di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. 2 bulan pasca bencana banjir, lumpur dan debu tebal kini menyelimuti kampung ini. Ratusan warga mengungsi di tenda-tenda, sebagian tenda warga bahkan ada di perkuburan karena lokasinya lebih tinggi. Adanya wacana pemerintah untuk merelokasi pengungsi yang tinggal di zona merah membuat mereka lega. Kabar tersebut langsung disambut pengungsi. Salah seorang warga Amsuri mengaku saat ini sudah ada pendataan untuk penerima Huntara, tapi belum tahu kapan Huntara selesai dan belum tahu apakah akan mendapat Huntara. Hingga kini pembangunan Huntara untuk warga Kampung Durian sudah dimulai dan sedang dalam tahap awal pengerjaan. Untuk kebutuhan sehari-hari warga di pengungsian Kampung Durian, saat ini warga masih mendapat bantuan berupa bahan makanan baik dari pemerintah dan juga relawan. Emir Syapurba, Rogan Damalo, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh.
Saudara, 5 orang pelaku pengedar pil ekstasi digerebek polisi di rumah indekos di Jalan Dagang Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Puluhan butir ekstasi disita. Personel Sat Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah indekos di Jalan Dagang Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan puluhan butir pil ekstasi dan 5 orang terduga pelaku di lantai 1 dan 2 rumah kos. 2 dari 5 pelaku diduga mantan personel Polri. Keberadaan pelaku yang telah meresahkan warga sekitar ini membuat petugas langsung turun ke lokasi. Selain mendapati pil ekstasi, petugas juga mendapati uang hasil transaksi, bong alat hisap sabu, dan plastik berisi sabu. Berhasil mengamankan 5 orang, terdiri dari 1 orang perempuan yang berinisial PR, kemudian 4 orang laki-laki yang berinisial RO, PI, FA, dan J5. Nah, dari hasil penggeledahan itu juga berhasil diamankan sebanyak 72 butir narkotika jenis pil ekstasi yang diakui oleh para pelaku bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik mereka. Seluruh pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polresta Pekanbaru dan dilakukan pemeriksaan intensif. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, 2 bulan pasca bencana Aceh, sebanyak 12 puskesmas di Aceh Tamiang sudah beroperasi kembali. Namun kebutuhan alat medis masih minim. Dua belas puskesmas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana sudah beroperasi kembali. Saat ini puskesmas terkendala layanan alat medis karena rusak dan hilang akibat banjir. Soal kurangnya alat medis di puskesmas, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang sudah melakukan pendataan dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Mustaqim, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, menargetkan secepatnya untuk bantuan pemenuhan alat-alat medis di puskesmas yang terdampak, agar operasi dan pelayanan kesehatan pada warga dapat optimal kembali. Sudah kita melakukan proses identifikasi dan beserta dengan rekapitulisasi agar dilakukan proses pemenuhan yang kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan akan ada bantuan yang akan didiskusikan ke Kabupaten Aceh Tamiang kepada 12 puskesmas yang terdampak banjir untuk dapat beroperasional penuh dan sesuai dengan standar. Mustaqim juga menambahkan, pada Hari Gizi Nasional ini program pemberian makan bayi dan anak-anak perdana dijalankan di Aceh Tamiang. Tepatnya di posko pengungsi dan Kampung Durian. Nantinya akan dibangun posko yang sama di setiap huntara. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Camat Medan Maimun dicopot, saksikan usai jeda. Saudara, pasca penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Nata Praja resmi dicopot dari jabatannya. Kartu digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk bermain judi online. Usai menghadiri panggilan Ombudsman, Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Medan, Suban Fajri Harahap membenarkan peristiwa pencopotan Camat Medan Maimun Selasa siang. Subhan menyebut dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat dan Edok Pemko Medan, Al-Mukarrom terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan anggaran kartu kredit pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan kartu kredit pemerintah daerah tersebut untuk membayar hutang, penyewaan rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu tersebut diketahui sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian menembus 1,2 miliar rupiah. Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Medan, Suban Fajri Harahap menyampaikan penggunaan anggaran yang ada di kartu kredit tersebut merupakan wewenang bank daerah yang memberikan pinjaman anggaran. Dalam hal ini, Bank Sumut dan Bank Nasional Indonesia, sehingga pihaknya tidak berwenang untuk melaporkan tindakan camat tersebut. Yang bersangkutan itu menggunakan KTP
Jadi untuk keperluan pribadi salah satunya itu digunakannya untuk uji online. Ya, selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi sehari-hari. Itu Agustus tahun 2024 penyalahgunaan KKPD. Agustus tahun 2024. Untuk penahanannya atau masih ini Pak, dibebaskan dari jabatan, dicopot? Iya, dicopot. Proses hukum gitu, proses hukum. Proses hukum kami bukan kewenangan kami. Kami hanya menjatuhkan hukuman disiplin sebagai ASN sesuai dengan PP 94. Kini posisi Camat Medan Maimun telah digantikan sementara oleh Eva sebagai staf pelaksana tugas. Sementara untuk Al-Mukarrom telah dicopot tanpa jabatan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, korban banjir di Aceh Tamiang berharap mendapatkan rumah hunian sementara meski masih tinggal bersama orang tua. Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan hunian bagi korban banjir di Aceh Tamiang. Saat ini sejumlah huntara sudah selesai dibangun dan dihuni oleh warga korban banjir. Namun di sisi lain masih ada warga yang belum mendapat kepastian apakah akan mendapat unit huntara atau tidak. Seperti Enaliza, warga desa Bundar Aceh Tamiang yang berharap mendapat huntara. Liza mengaku tidak terdaftar sebagai penerima huntara sebab ia tinggal bersama orang tuanya meski sudah memiliki kartu keluarga sendiri. Sedangkan penerima huntara adalah pemilik rumah sesuai dengan nama dan alamat. Kakaknya itu sendiri tapi kami masih gabung sama orang tua. Sementara kami tinggal sama orang tua. Jadi kami itu katanya yang dapat itu hanya rumah induk, pemilik rumah. Sementara kayak kami ini kan kami nggak punya rumah, kami pun sadar memang kami nggak punya hak untuk menuntut lebih. Tapi apa salahnya kayak kami punya anak 2, punya anak 3 kayak kakak ini. Sementara orang tuanya anaknya juga banyak. Jadi dia harus digabung dengan rumah huntara yang kita bilang cuma segitu kan nggak cukup. Jadi solusi. Liza mengaku ukuran huntara tidak cukup jika ia ikut tinggal bersama orang tuanya. Ia juga mengatakan tidak memiliki hak untuk mendapat huntara, namun ia berharap adanya solusi untuk permasalahan ini. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, bangunan sekolah SMK Negeri 2 Karangbaru di Aceh Tamiang belum diperbaiki. Kondisi bangunan sekolah masih dipenuhi lumpur. Akibatnya kegiatan sekolah belum kembali normal. Hingga kini aktivitas di SMKN 2 Karangbaru, Aceh Tamiang belum kembali normal. Belum ada ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Saat ini material lumpur sisa banjir masih memenuhi seluruh ruangan. Selain ruangan, sarana prasarana lainnya seperti kursi, meja, dan alat pembelajaran juga rusak diterjang banjir. Meski nantinya ruangan sudah bisa digunakan, dikhawatirkan pembelajaran tidak maksimal akibat alat-alat praktik siswa yang sudah rusak. Kepala sekolah bilang saat ini siswa sudah masuk untuk berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Pihak sekolah mengaku kesulitan untuk menempatkan siswa akibat sebagian besar lingkungan sekolah masih tertutup lumpur. Tidak mungkin kita apelkan anak-anak di tengah lumpur kan. Jadi itu yang sedang kita usahakan. Jadi kebutuhan awalnya itu kalau versi saya itu saya menganggap itu mereka itu seragam mereka. Memang nggak ada lagi yang seperti Mas lihat ada yang duduk beberapa orang yang memang udah datang itu nggak memiliki seragam sama sekali. Cuman sudah ada iming-iming janji dari pemerintah itu sudah dikirim katanya untuk pakai school kit untuk anak-anak. Pembersihan di sekolah ini masih terus dilakukan oleh guru dan relawan yang bertugas. Alat berat juga sudah terlihat untuk mempercepat upaya pembersihan, salah satunya untuk mengeluarkan material lumpur dari lingkungan sekolah. Emir Syahpurba, Roganda Malau, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh.
Saudara, pemerintah Pidijaya terus melakukan pembangunan hunian sementara untuk ribuan warga Pidijaya yang terdampak berat banjir akhir November 2025 lalu. Progres pembangunan sudah berjalan 50% dari jumlah target Huntara. Saat ini sudah 700 Huntara di Pidijaya yang sudah dibangun dan sedang dalam proses pengerjaan. Kata Bupati, sudah 50% dari jumlah target Huntara yang dibangun saat ini, dengan jumlah rumah warga yang rusak parah sebanyak 1.700 rumah lebih. Dari data pemerintah Pidijaya, BNPB saat ini sudah membangun 380 unit Huntara di sejumlah gampong, dan Antara membangun 162 unit, dan Dompet Duafa membangun 63 unit serta jumlah hunian lain yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pada saat ini sudah menyelesaikan pembangunan Huntara kepada masyarakat yang terdampak daripada bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pidijaya ini. Alhamdulillah hari ini sudah kami selesaikan lebih kurang sekitar 776 Huntara yang akan kita peruntukkan kepada masyarakat yang terdampak langsung dari bencana banjir bandang ini. Insya Allah kami usahakan dengan maksimal mereka bisa menempati sebelum bulan Ramadan. Tapi hingga kini Huntara yang sudah selesai dikerjakan masih belum ditempati oleh warga, karena masih membutuhkan waktu verifikasi kembali. Bupati menargetkan sebelum Ramadan nanti seluruh Huntara selesai dikerjakan dan warga sudah dapat pindah ke hunian sementara. Mustajab, Iwan Sudraja, Kompas TV, Pidijaya. Saudara, pasca bencana Sumatera, sejumlah pedagang di Aceh Tamiang, Aceh kembali beraktivitas meski dengan keterbatasan. Banjir bandang di Aceh Tamiang tidak hanya menghancurkan rumah warga, namun juga menghentikan perekonomian. Sejumlah pedagang yang harus berhenti berjualan kini kembali berdagang meski dengan keterbatasan. Seperti pedagang nasi di Karangbaru, Aceh Tamiang yang mengaku cukup sulit untuk kembali berjualan. Akibat perlengkapan dagangannya yang hancur dan hilang karena banjir November 2025 lalu. Saat ini status tanggap darurat bencana kembali diperpanjang Pemkab Aceh Tamiang hingga 3 Februari mendatang. Iya, banyak yang berjualan, tapi banyak juga yang rumahnya hanyut itu ya belum bisa berjualan gitu. Karena mereka juga sibuk mikirin rumah, jadi belum ada jualan juga gitu. Modal tempat usaha, barang-barang usaha yang kayak gini, banyak juga kan yang hanyut-hanyut. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. 26 jembatan di Riau rusak, saksikan usai jeda. Saudara, sebanyak 26 jembatan di Provinsi Riau mengalami kerusakan sehingga menyulitkan akses masyarakat, transportasi, pendidikan, dan perekonomian terganggu. Setelah melakukan peninjauan ke 12 kabupaten dan kota di Riau, tim Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Polda Riau menemukan ada 26 jembatan yang kondisinya rusak hingga tidak bisa dilalui oleh warga. Dari jumlah jembatan tersebut, beberapa jembatan diantaranya menghubungkan ke bangunan sekolah dasar. Akibatnya akses siswa menuju gedung sekolah terganggu. 26 jembatan yang rusak, 17 jembatan harus dibangun kembali, sementara 9 jembatan lainnya hanya membutuhkan renovasi. Jembatan tersebut merupakan akses penting bagi warga, mulai dari aktivitas masyarakat maupun aktivitas pendidikan. Untuk itu, tim Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Polda Riau akan melakukan perbaikan hingga pembangunan jembatan baru. 26 jembatan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau, dan terbanyak di Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah 4 jembatan. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Heriadi bilang jembatan tersebut akan dibangun oleh tim dari Brimob Polda Riau dan dibantu oleh masyarakat setempat. Biaya pembangunan bersumber dari bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR. Pernah melihat kita menyeberang sungai sangat berbahaya untuk sekolah, kemudian akses untuk masyarakat berkebun, beribadah dan lain
ini baik pembangunan jembatan baru maupun renovasi, yaitu sejumlah 26 jembatan. Proses pembangunan 26 jembatan tersebut ditargetkan akan rampung selama 1 bulan. Diharapkan dengan adanya perbaikan dan pembangunan jembatan tersebut dapat membantu aktivitas masyarakat yang selama ini terhambat. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pelaku penjamretan yang menyebabkan seorang ibu-ibu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor di Kota Pekanbaru, Riau dibekuk personel Polda Riau. Pelaku ternyata baru saja keluar dari penjara. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjamretan sadis yang dilakukan oleh 2 orang pelaku di Jalan Bakti, Kecamatan Merepoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau pada tanggal 5 Januari lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang wanita yang baru saja menjemput anaknya pulang sekolah mengendarai sepeda motor di jalan perumahan. Tiba-tiba korban dipepet dari samping oleh 2 orang pelaku yang juga menggunakan sepeda motor. Tanpa banyak kata, salah satu pelaku langsung menarik paksa gelang emas yang melingkar di tangan korban. Akibat tarikan keras dari pelaku, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh bersama anaknya ke badan jalan. Setelah pengejaran, 1 orang pelaku berinisial JG alias Gigo berhasil diringkus tim Ditreskrimum Polda Riau di rumah kontrakannya di wilayah Kampar Riau. Sementara 1 orang rekan pelaku berinisial JM hingga kini masih buron. Kedua pelaku disebutkan merupakan residivis dengan kasus penjamretan yang sama. Bahkan para pelaku baru saja keluar dari penjara sekitar 2 bulan lalu. Ya, JG ini kan sudah ditangkap ya. Ini pemainnya dia beraksi di 7 TKP. Itu mulai dari bulan Desember sampai dengan Januari. Alhamdulillah berkat hasil penyelidikan kita sudah melakukan penangkapan. Hasil penangkapan ditemukan barang bukti banyak. Ada sebagian barang bukti juga yang sudah digunakan untuk beli narkotika. Kemudian sebagian juga untuk beli-beli peralatan yang lain sudah kami lakukan penyitaan. Saat ini dia beraksi 2 orang, ya, 1 yang ke Sumbar ya, sementara dalam proses pengejaran. Berdasarkan catatan kepolisian, sejak keluar dari penjara pada akhir November 2025, pelaku telah melakukan aksi kejahatan serupa sebanyak 7 kali di sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru, Riau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Meski harga sapi utuh mengalami kenaikan, pedagang daging sapi di Kota Medan justru enggan menaikkan harga. Per kilogramnya, harga daging sapi dijual Rp130.000. Meski pedagang daging di sejumlah provinsi mengancam protes dan mogok akibat tingginya harga sapi, penjual daging di pasar tradisional di Kota Medan masih normal. Di Pasar Petisa Kota Medan, penjual daging masih menjajakan dagangannya seperti biasa meski minat pembeli daging sapi tidak banyak. Menurut pedagang, harga daging sapi di pasaran Kota Medan masih tergolong normal, Rp130.000 per kilogramnya. Menurut mereka, harga sapi utuh dijual ke rumah potong hewan mengalami kenaikan, namun mereka belum menaikkan harga. Untuk sepekan ini saja, harga sapi utuh di Medan sudah mengalami 3 kali kenaikan. Meski begitu, pedagang daging sapi di Medan enggan menaikkan harga. Bang, ini Bang untuk harga daging sendiri di pasar ini gimana nih Bang? 130 Bang. Ada kenaikan atau enggak? Nah, kenaikan sih dari atas naik Bang, cuman kami jual ke pelanggan tidak naik. Kenapa gitu Bang? Ya, karena kalau dijual harga tinggi, ada yang beli aja. Kalau dari atas berapa sih? Dari atas dia 112, 113, 115 naik ya, tahap naik. Kalau orang abang sendiri jualnya? 130. Nggak berani naik ini? 125 nggak berani naik. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga sapi utuh sehingga pedagang daging sapi tidak mengalami kerugian besar. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, harga cabai di pasar tradisional Pekanbaru Riau terus turun setelah pasokan melimpah.
Pembeli mengaku senang karena bisa mengurangi modal untuk usaha catering yang ditekuninya. Pantauan di Pasar Kodim, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, harga cabai merah terus merosot menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000. Sebelumnya komoditas cabai merah sempat menyentuh Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Faktor yang mempengaruhi turunnya harga cabai merah saat ini adalah pasokan yang mulai melimpah di tingkat pedagang. Ada 3 kategori harga cabai di pasar tradisional Kodim, yakni cabai merah asal Medan dijual Rp30.000 per kilogram. Cabai merah asal Bukit Tinggi dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah yang kualitasnya kurang bagus dijual pedagang dengan harga Rp25.000 per kilogram. Seorang pembeli bilang turunnya harga cabai membuat dirinya senang, mengingat cabai yang dibeli untuk kebutuhan usaha catering miliknya. Harga cabai yang murah bisa menghasilkan untung yang lumayan. Ini kilonya Rp25.000, tapi yang udah dikopek ya. Biasanya berapa, Bu? Oh, ini udah turun kemarin sampai 60-50. Tanggapannya, Bu, dengan adanya cabai turun nih, Bu? Senang. Cabai itu turun, kita senang. Emak-emak pun semangat masak. Tapi kalau udah 70-100 ribu cabai, emak-emak tuh bawaannya stres. Makan apa? Nggak pedas tuh nggak enak. Tadi beli berapa kilo, Bu? Ini rencana mau beli 1,5 kilo. Takutnya besok naik kan? Iya. Karena kalau besok 100 ribu kan aku kan untung. Di hari ini harganya 25.000. Harga cabai merah diakui pedagang mulai turun sejak sepekan terakhir, yang dipengaruhi stok cabai merah melimpah. Sementara komoditas lain seperti cabai rawit asal Bukit Tinggi masih tergolong mahal, yakni Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Komoditas tomat dan kentang harganya masih normal, berkisar Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Indonesia Master 2026 jadi ajang pembuktian. Saksikan usai jeda. Saudara, Indonesia Masters 2026 jadi ajang pembuktian sejumlah pebulu tangkis kawakan yang menolak habis. Di lain sisi, turnamen level Super 500 BWF ini juga jadi saksi kehebatan calon penguasa bulu tangkis dunia, seperti juara tunggal putra Alwi Farhan. Yang tua yang bangkit, yang muda berjaya. Itulah gambaran singkat yang terjadi di Indonesia Masters 2026. Sejumlah pemain senior mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan guna ramaikan persaingan elit dunia. Sebut saja ganda putri Arisa Igarashi yang berpasangan dengan Miyu Takahashi. Meski harus mundur di final, pemain asal Jepang membuktikan diri belum habis. Ada pula ganda campuran Denmark Mathias Christiansen, Alexander Boje. Christiansen yang sempat setahun dilarang bertanding dari Badan Anti-Doping Denmark berhasil melangkah ke final meski gagal juara. Angin kedua juga sempat didapat mantan ratu bulu tangkis dunia Nozumi Okuhara. Okuhara siap kembali mengorbit setelah mampu menjejak semifinal Indonesia Master. Sementara itu, Istora di awal tahun jelas jadi pembuktian para jago tepok bulu muda. Di sektor tunggal putra, di tengah absennya Jonathan Christie, andalan tuan rumah Alwi Farhan berhasil menaklukkan anak muda Thailand, Cherarat Sakul di final untuk meraih gelar juara. Saya dibilang iya dong kalau hasilnya seperti ini. Ya, kalau slogan saya itu Gen Z siap unjuk gigi. Jadi ya saya pribadi, karena saya nggak tahu, mungkin saya pribadi dan teman-teman yang ada di Platnas yang seumuran saya ya pastinya ingin berada di level atas cepatnya. Memang tidak bisa dipungkiri butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh merasakan atmosfer yang berbeda-beda, bertemu pemain dari segala rank, tidak bisa menyepelekan, bertemu dengan kondisi lapangan, itu semua berjalan dengan adanya waktu. Jangan lupakan kiprah pasangan muda Indonesia Raymond Indra Nikolaus Joaquin. Kekalahan di laga final tak membuat fakta duet ini menjadi salah satu kuda hitam yang diperhitungkan sirna.
Sukses kalahkan Fajar Fikri dan Sabar Reza dalam perjalanan menuju partai puncak jadi bukti potensi keduanya. Angga Nurizki, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, meski tak setenar olahraga lain, cabang olahraga anggar terus digalakkan di kalangan masyarakat untuk mencari bibit atlet muda berbakat di Kota Medan. Mantan atlet nasional dirikan klub sendiri untuk memasyarakatkan olahraga ini. Olahraga anggar masih terus digalakkan untuk mencari atlet muda berbakat di Kota Medan. Olahraga yang menggunakan alat tusuk floren ini dinilai harus terus dikembangkan karena sepi peminat. Namun meski sepi peminat, cabang olahraga ini banyak menyabet medali dalam Pekan Olahraga Nasional. Bahkan banyak atlet berasal dari Kota Medan. Muhammad Fauzan, salah seorang mantan atlet nasional, kini membuka pusat pelatihan sendiri. Dengan peralatan seadanya di teras rumah, dirinya mengajak pemuda Kota Medan untuk berlatih olahraga anggar. Di sini diajarkan bagaimana penguasaan teknik dasar seperti pegangan pedang posisi siap atau on guard, gerakan maju mundur, footwork, serangan lungge flanci, dan parry atau pertahanan. Selain Muhammad Fauzan, Sunandar yang juga mantan atlet nasional turut andil melatih pada klub Independensi Fencing Club ini. Menurut Sunandar, meski dinilai masih sepi, namun sejumlah pelajar sudah berminat menekuni cabang olahraga ini. Selain mencari atlet, klub ini juga didirikan untuk menjadikan anggar sebagai lifestyle di Kota Medan karena banyak manfaat yang didapat secara fisik dan mental. Perkembangan olahraga anggar di Kota Medan, kalau menurut saya ya, sebenarnya kurang begitu menggembirakan, ya. Jadi umumnya anggar ini, terutama mungkin barangkali di Kota Medan, banyak berkembang biasanya hanya di kalangan keluarga. Itu jadi tantangan kami, jadi tantangan kita, bagaimana anggar ini bisa berkembang seperti olahraga-olahraga populer lainnya. Sementara itu, salah seorang atlet anggar, Kionir Syahidar Rudani, bilang ia memulai anggar di usia 18 tahun. Awalnya, ia jatuh cinta dengan olahraga anggar karena unik hingga membawanya pada beberapa kejuaraan nasional. Untuk menggeluti dunia olahraga, udah dari kecil, tapi untuk khususnya anggar ini, sekitar umur 18 tahun untuk memulai anggar sendiri ya. Karena olahraga anggar ini apa ya, bisa dibilang unik. Selain unik juga memiliki karakternya sendiri. Jadi kayak di mana lagi coba olahraga yang pakai seragam lengkap warna putih, terus juga pakai masker, punya senjatanya, dan juga ya kalau dari saya karena keren aja. Untuk pribadi karena keren gitu. Jadi saya sudah mengikuti kejuaraan nasional. Waktu itu tahun 2022 saya mengikuti kejurnas di Jakarta, tepatnya di Cibubur. Klub Anggar Independent Fencing Club atau IFC mulai membuahkan hasil sejak beberapa tahun lalu dengan perolehan prestasi diantaranya medali perunggu di ajang kejuaraan antar pelajar di Bitung Agustus 2025 lalu. Dan event terakhir pada kejuaraan nasional di Palu mendapat juara 2 di tingkat pelajar putri hingga mengikuti kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Timnas Sepak Bola Indonesia dan Timnas Futsal Indonesia resmi akan menggunakan aparel baru. Kolaborasi jenama asal Spanyol Kelme berdurasi jangka panjang hingga 2030. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan kerjasama dengan Kelme sebagai aparel resmi tim sepak bola nasional Indonesia terhitung 1 Maret 2026 dengan durasi 4 tahun sampai 2030. Kerjasama ini juga mencakup dukungan untuk Federasi Futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat performa dan identitas seluruh tim nasional di berbagai disiplin sepak bola tanah air. Turut hadir pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman dan Nova Arianto. Sebelumnya, pemilihan aparel tim nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang dibuka sejak 3 Juli 2025. Tender ini diikuti 7 peserta merek dari dalam dan luar negeri.
Rininta Niken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Pabrik sendal Swallow terbakar, saksikan usai jeda. Saudara, kebakaran hebat melanda pabrik karet milik PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Kaleo, Sudarso, Kota Medan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik. Ratusan warga di Jalan Kaleo, Sudarso, kawasan Tanjung Mulia, Medan dikejutkan dengan kobaran api yang berasal dari pabrik Swallow. Peristiwa yang terjadi Selasa malam ini menyebabkan api dan asap tebal membumbung tinggi. Petugas kepolisian juga terpaksa menutup sementara akses jalan besar Medan Belawan. Selain api dan asap yang cukup besar, suara ledakan dari dalam pabrik kerap terdengar oleh warga. Marsa warga di lokasi menjelaskan api mulai terlihat sekitar pukul 10 malam. Masyarakat sekitar sempat panik mendengar suara ledakan sebanyak 7 kali dari dalam pabrik. Adanya kebakaran ini membuat sejumlah karyawan keluar dari pabrik. Sekitar setengah 10 tadi kan bang, ada ledakan dari pabrik, terus ya udah kayak kami sangka itu potensi utama bang, udah rupanya pabrik. Berapa kali dengar suara ledakan itu? Sekitar sampai detik ini udah 7 kali bang. 7 kali ya? Besar ya? Iya besar. Pabrik apa ini? Pabrik Swallow bang. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat banyaknya warga yang memadati lokasi. Kerumunan warga membuat petugas kesulitan menjangkau titik api, bahkan sempat terjadi kericuhan di sekitar area kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa dan luka. Petugas damkar masih terus berjibaku memadamkan api yang masih berkobar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ratusan warga korban banjir bandang di Kampung Durian Aceh Tamiang ingin direlokasi. Mereka mengaku nyaris putus asa berada di tenda pengungsian. Beginilah situasi di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. 2 bulan pasca bencana banjir, lumpur dan debu tebal kini menyelimuti kampung ini. Ratusan warga mengungsi di tenda-tenda, sebagian tenda warga bahkan ada di perkuburan karena lokasinya lebih tinggi. Adanya wacana pemerintah untuk merelokasi pengungsi yang tinggal di zona merah membuat mereka lega. Kabar tersebut langsung disambut pengungsi. Salah seorang warga Amsuri mengaku saat ini sudah ada pendataan untuk penerima Huntara, tapi belum tahu kapan Huntara selesai dan belum tahu apakah akan mendapat Huntara. Hingga kini pembangunan Huntara untuk warga Kampung Durian sudah dimulai dan sedang dalam tahap awal pengerjaan. Untuk kebutuhan sehari-hari warga di pengungsian Kampung Durian, saat ini warga masih mendapat bantuan berupa bahan makanan baik dari pemerintah dan juga relawan. Emir Syapurba, Roganda Malo, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, 2 bulan pasca bencana Aceh, sebanyak 12 puskesmas di Aceh Tamiang sudah beroperasi kembali. Namun kebutuhan alat medis masih minim. Dua 12 puskesmas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana sudah beroperasi kembali. Saat ini puskesmas terkendala layanan alat medis karena rusak dan hilang akibat banjir. Soal kurangnya alat medis di puskesmas, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang sudah melakukan pendataan dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Mustaqim, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, menargetkan secepatnya untuk bantuan pemenuhan alat-alat medis di puskesmas yang terdampak, agar operasi dan pelayanan kesehatan pada warga dapat optimal kembali. Sudah kita melakukan proses identifikasi dan beserta dengan rekapitulisasi agar dilakukan proses pemenuhan yang kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan akan ada bantuan yang akan didiskusikan ke Kabupaten Aceh Tamiang kepada 12 puskesmas yang terdampak banjir untuk dapat beroperasional penuh dan sesuai dengan standar.
Mustaqim juga menambahkan, pada Hari Gizi Nasional ini program pemberian makan bayi dan anak-anak perdana dijalankan di Aceh Tamiang. Tepatnya di posko pengungsi dan kampung durian. Nantinya akan dibangun posko yang sama di setiap huntara. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.